Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaptik Pasaman Barat. Kali ini saya akan menjelaskan masih seputar metodologi penelitian, yaitu jenis-jenis penelitian, yang mana pada materi sebelumnya sudah dibahas ada 7 jenis penelitian. Sekarang akan dijelaskan 6 jenis penelitian berikutnya, yaitu yang pertama adalah penelitian eksperimen, penelitian non eksperimen, penelitian ex post facto, penelitian survei, penelitian studi kasus, penelitian tindakan atau action research. Jadi artinya jenis-jenis penelitian itu kan sebenarnya banyak sekali modelnya. Jadi ini juga bisa dilihat dari sudut pandang. Misalnya penelitian itu dilihat dari sudut pandang eksperimen dan eksperimen. Maka ada penelitian eksperimen, ada penelitian non eksperimen. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ada 6 jenis penelitian yang akan kita bahas. Pertama, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen tentu lawannya adalah penelitian non eksperimen. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang memberi perlakuan terhadap variabelnya. Nah, artinya variabel itu diberi perlakuan. Kemudian akibat dari perlakuan itu akan diteliti bagaimana hasilnya. Sehingga penelitian eksperimen ini disebut juga dengan penelitian kausal atau sebab akibat. Yang mana penelitian eksperimen ini meneliti akibat yang terjadi karena ditimbulkan oleh sebuah sebab yang diberi perlakuan. Maka perlakuan itu dinamakan dengan sebab. Karena perlakuan itulah maka timbul akibat seperti ini. Sehingga pencarian akibat-akibat yang terjadi dari perlakuan sebab, maka itu dinamakan dengan penelitian eksperimen. Saya contohkan penelitian eksperimen ini ya. Misalnya dalam pendidikan gitu ya. Dalam mata pelajaran PAI. Kenapa sih dalam kelas ini nilai siswa cenderung menurun? Setelah ditelusuri, metodenya sama, medianya sama, alat-alatnya juga sama, sumber belajarnya sama, tetapi hanya orangnya saja yang berbeda. Nah, semua perlakuan itu diberikan sama, tetapi kok hasilnya berbeda. Nah, hal itu bisa kita atasi dengan misalnya mengganti metode baru, kemudian dilaksanakan, baru dilihat hasilnya. Sehingga kita meneliti apa akibat yang terjadi ketika metode baru diterapkan dalam mata pelajaran PAI di kelas tersebut. Maka itu dinamakan dengan penelitian eksperimen. Kemudian penelitian non eksperimen. Nah, berbeda halnya dengan penelitian eksperimen yang memberikan perlakuan terhadap variabelnya. Kalau penelitian non eksperimen dia tidak memberi perlakuan terhadap variabelnya. Jadi variabelnya itu diteliti apa adanya. Jadi tidak diberi perlakuan. Nah, apa contohnya penelitian non eksperimen? Nah, seperti penelitian historis atau penelitian sejarah begitu ya, penelitian biografi, penelitian apa lagi ya, pokoknya penelitian ex post facto dan segala macamnya. Maka penelitian eksperimen itu tidak memberikan perlakuan terhadap variabelnya. Nah, apa contohnya? Survei terhadap pengetahuan remaja terhadap
siklus haid yang akan mereka alami. Nah, maka kita survei bagaimana pengetahuan remaja terhadap siklus haid yang akan mereka alami. Maka tingkat pengetahuan itu nanti itu dinamakan dengan survei tanpa memerlukan perlakuan khusus terhadap mereka, terhadap variabel yang akan diteliti. Nah, itu penelitian non eksperimen. Nah, kemudian ada lagi penelitian ex post facto. Nah, apa itu penelitian ex post facto? Penelitian ex post facto adalah kalau dilihat dari bahasanya, istilahnya ex post facto, ini kan ex post facto setelah fakta, kan begitu. Nah, penelitian ex post facto itu penelitian yang dilakukan setelah apa yang diteliti itu telah terjadi. Nah, berbeda dengan penelitian eksperimen. Kalau ex post facto itu tidak disetting perlakuannya, tetapi kita meneliti setelah apa yang diteliti itu terjadi. Contoh, adakah peningkatan tingkat kesalehan masyarakat setelah terjadinya misalnya bencana alam gitu ya, terjadinya banjir bandang misalnya. Nah, adakah pengaruh banjir bandang terhadap tingkat kesalehan masyarakat yang mengalaminya? Itu dinamakan dengan penelitian ex post facto. Artinya kita meneliti tingkat kesalehan masyarakat itu setelah terjadinya banjir bandang. Nah, beda halnya dengan penelitian eksperimen. Kalau kita mengeksperimenkan berarti kita datangkan dulu banjir bandangnya baru diteliti. Nah, jadi itu disengaja begitu. Tapi kalau ex post facto itu tidak disengaja. Nah, kemudian ada penelitian survei. Nah, penelitian survei ini kalau dari istilahnya survei itu kan mengumpulkan fakta, mencari fakta, kan begitu. Jadi penelitian survei itu adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada. Nah, misalnya sekarang kan marak-maraknya penerimaan BLT atau bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dari fenomena COVID-19 misalnya. Nah, kita ingin mengetahui sampai di manakah pemanfaatan dana BLT itu oleh masyarakat penerima BLT itu sendiri. Maka kita lakukan survei, kita bagikan angket atau kuesioner, kemudian nanti kita kumpulkan kembali. Nah, jadi yang akan disurvei itu nanti adalah seberapa baikkah penggunaan dana BLT oleh masyarakat penerima BLT. Nah, itu penelitian survei. Nah, kemudian selanjutnya adalah penelitian kasus. Selanjutnya penelitian studi kasus. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian studi kasus? Yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada satu kasus secara intensif dan rinci. Nah, atau penelitian studi kasus ini juga disebut sebagai penelitian yang mempelajari kasus secara teliti dan mendalam. Jadi penelitian kasus ini dilakukan karena adanya kasus tertentu atau pemusatan terhadap satu kasus yang mewakili dari seluruh kasus. Nah, misalnya begini, kan zaman ini kan modern begitu ya, zaman 4.0. Nah, kira-kira bagaimana pesantren-pesantren meresponi zaman now ini ya dengan cara mereka sendiri. Nah, jadi kita rumuskanlah penelitiannya itu respon pesantren di Indonesia terhadap
terhadap perkembangan teknologi 4.0. Studi kasus Pondok Pesantren Darussalam Tinagar misalnya. Jadi kita hanya meneliti di Pondok Pesantren Darussalam Tinagar ya, sebagai pemusatan studinya, tetapi nanti bisa akan menggambarkan keadaan pondok pesantren di Indonesia. Jadi penelitiannya adalah respon pesantren terhadap perkembangan atau perkembangan teknologi 4.0, studi kasus Pondok Pesantren Darussalam Tinagar. Nah, itu contoh penelitian studi kasus. Kemudian yang terakhir, penelitian tindakan atau action research. Di dalam dunia pendidikan juga dikenal sebagai penelitian tindakan kelas. Nah, jadi penelitian tindakan kelas itu sama dengan penelitian action research atau penelitian tindakan. Nah, apa itu penelitian tindakan? Penelitian tindakan adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji. Nah, penelitian tindakan adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru. Nah, jadi ada berapa tadi? Penelitian yang bertujuan untuk menguji tindakan baru, mengembangkan tindakan baru, menemukan tindakan baru, atau menciptakan tindakan baru. Nah, sehingga tindakan tersebut dapat mempermudah atau mempercepat atau memperbanyak hasil. Nah, jadi begini. Terkadang teknologi yang kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah kita itu tidak efektif lagi. Nah, dibanding dengan teknologi baru. Nah, sehingga ada keinginan kita mengadopsi teknologi baru itu dan kita laksanakan di dalam urusan kita, maka nanti kita akan lihat hasilnya. Maka tindakan kita di dalam menerapkan teknologi baru untuk memperlancar urusan kita itu dinamakan dengan tindakan, penelitian tindakan. Nah, atau action research. Nah, contohnya peningkatan hasil belajar siswa melalui penyediaan sumber-sumber belajar online pada mata pelajaran PAI di SNPN 1 Pasaman misalnya. Nah, maka tindakan yang diberikan itu adalah menyediakan sumber-sumber belajar online. Nah, kepada siswa mereka pelajari, nanti kita akan teliti gimana hasilnya. Maka itu dinamakan dengan penelitian tindakan. Saudara sekalian, itulah jenis-jenis penelitian yang sudah disajikan pada hari ini atau pada kesempatan ini ada 6 begitu ya. Jadi diharapkan kepada saudara kiranya dapat mencari contoh-contoh judul penelitian, eksperimen, non-eksperimen, ex post facto, survei, studi kasus, atau action research. Masing-masingnya 2 saja. Jadi masing-masingnya itu cari 2-2. Jadi penelitian eksperimen cari 2 contoh judulnya, non-eksperimen sampai dengan penelitian tindakan. Jadi ada 12 judul yang akan saudara cari nanti dan tulis di buku tugasnya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.